Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Ar-Ra'd nomor 13 ayatnya nomor ke-26. Judul surat Ar-Ra'd ayat 26, jangan bergembira dengan dunia supaya tidak sedih di akhirat. Kenapa kita harus membahas judul kontemporer? Sebab di dalam kaidah bahasa Arab, al-maqru bihi wal mahzun alaih. Setiap dunia yang kita senangi, yang kita banggakan, itu juga ada kesedihan di akhirat. In kana qalilan fa qalilun, kalau kita sedikit punya dunia atau gembira dengan dunia, maka sedikit juga sedihnya. Kalau kita banyak dunia dan banyak gembira dengan dunia, maka banyak juga kesedihannya. Orang Arab menyatakan dalam ilmu adab, ala qadri ma wala tabisyai haznu wa yas'abun najmu sahmi mahma tamakuna. Dengan sebab ukuran kedalaman cintamu ada kesedihan, seperti panah tumbak yang dalam, itu sulit juga untuk dicabut dengan mudah. Karena itu kita harus ya sederhana sajalah dalam dunia itu, baik sederhana memilikinya atau sederhana mencintainya, supaya tidak sedih dan menyesal, atau supaya tidak duka cita di akhirat dengan sebab dunia. Itu judul yang hari ini InsyaAllah nanti akan bahas. Kemudian kalau kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 26, sebenarnya di sini ada 3 kalimat. Pertama, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan kedua, farihu bil hayatid dunya. Dan ketiga, wa mal hayatud dunya fil akhirah ila mata. Bagian pertama adalah Allah meleluaskan rezeki bagi orang yang dikehendaki dan menyempitkannya. Bagian kedua, mereka orang-orang kafir bergembira dengan dunia, berserang-riang gembira dengan dunia. Padahal yang ketiga, bahwa kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu mata, kehidupan yang sedikit, mataun qalil. Jadi 3 rangkaian inilah kemudian nanti kita kaitkan dengan surat Al-Mu'minun. Kalau surat Al-Ra'd 13, kalau Al-Mu'minun nomor suratnya 23. Itu nanti dari ayat 52 sampai 61. Ini korelasinya supaya kita ngaji tafsir ini ada hubungan dengan ayat lain. Sebelum saya jelaskan tentang tafsir kontemporernya, maka sebetulnya ayat ini berkaitan dengan persepsi yang keliru atau menjawab kekeliruan dan kesesatan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang zalim, yang mengatakan bahwa seandainya kami ini salah dalam berbuat musyrik, seandainya kami ini salah dalam melakukan kezaliman, seandainya kami ini salah melakukan sewenang-wenang, kami sudah miskin, tapi ternyata kok kami kaya raya. Itu persepsi yang salah. Seandainya kami ini zolim, salah, pasti kami miskin. Kekayaan atau harta melimpah dan kemiskinan itu hak prerogatif Allah. Bisa saja orang yang kafir, orang zolim, orang musyrik munafik itu kaya raya, dan bisa saja orang mukmin itu miskin.
Atau sebaliknya, bisa saja orang mukmin itu kaya raya, justru orang kafir miskin. Jadi persepsi yang salah ini dijawab oleh surah Ar-Ra'd ayat 26. Seandainya kami salah di dunia ini, ngatur bangsa ini, tidak mungkin ada masih senang 83%. Padahal yang menyenangi terhadap sesuatu, terhadap kejelekan, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya jelek, disenangi orang-orang jelek. Kalau orang baik, orang yang soleh, disenangi orang yang soleh. Jadi sebetulnya tidak otomatis tadi begitu orang kaya raya dengan sebab beriman, lalu orang kafir miskin tidak otomatis. Sebab tadi sekali lagi bahwa kekayaan itu hak prerogatif Allah. Masalahnya penyikapinya terhadap kekayaan itu. Apa perbedaannya? Orang-orang kafir, kalau kaya raya itu farha batorin dalam hadis. Farha batorin itu kesenangannya disertai kesombongan dan keangkuhan. Kalau orang muslim, kalau dia kaya raya, itu farha syukrin ala nikmatillah. Kesenangannya dilakukan dengan syukur terhadap nikmat Allah. Bedanya lagi kalau orang-orang mukmin misalnya kaya raya, itu adalah fadl dari Allah, karunia dari Allah. Sedangkan orang-orang kafir kalau kaya dan raya itu artinya istidraj, beda makna dan beda penyikapan. Jadi kita dalam hal dunia atau jabatan tidak boleh batorin tadi, sombong, sebab itu karunia dari Allah. Baik itu harta, baik jabatan, baik itu ilmu, itu karunia semua dari Allah. Nah, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik ini sampai sekarang masih muncul. Kalau kami salah, kalau kami berbuat zalim, tidak mungkin banyak pengikut. Sampai mengatakan masih 83% yang menyenangi kami. Kalau kami salah, nggak mungkin banyak pengikut. Padahal perlu tercatat bahwa pengikut orang-orang salah, ya salah juga. Tapi kalau pengikut orang baik, ya pasti baik. Al-khabisinil khabisat, at-thayyibinil thayyibat, itu Qur'annya. Ya, jadi sekali lagi tadi persepsi ini yang tadi orang-orang musyrik, orang kafir munafik dijawab Al-Qur'an. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang memberikan luasan rizki kepada orang yang dikehendaki. Bisa saja muslim, bisa kafir. Wa yaqdir, dan Allah yang mempersempit rizki, bisa mukmin, bisa kafir. Tetapi di sini kalimat berikutnya yang menarik, wa farihu bil hayati dunya. Mereka riang gembira dengan dunia, senang dengan dunia. Padahal dunia dilanjutkan ayat berikutnya, wa mal hayatud dunya fil akhirati ila mata. Di dalam ayat lain mata qalil. Kehidupan dunia itu hanya mata qalil. Kehidupan yang sedikit, yang sesaat dibandingkan dengan akhirat. Bahkan hadis yang terkenal lewat ilmu muslim, mal hayatud dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbahi fil yammi falyanzur bima tarji. Sabda Nabi, perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat, salah seorang di antara kamu yang menyemplungkan jari telunjuknya ke laut. Laut itu cukup dalam dan luas, airnya begitu luas. Lalu telunjuknya dicemplungkan ke situ. Sabda Nabi, falyandur, coba perhatikan, bima tarji. Apa itu yang kamu lihat di dalam telunjuk kamu itu? Jadi basahnya air laut dia telunjuk, itulah dunia. Sedangkan akhirat sebuah lautan yang 7, sab'atul mahfur. Itu di Quran sebetulnya. Jadi dunia itu mataun qalil. Nah, karena itu kita dalam menyikapinya, kalau dunia orang kafir disebut mataun qalil di dalam surat Al-Imran. Dan kita tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia orang kafir. Namanya sebut mataul gurur. Kalau orang kafir mataun qalil, kehidupannya sesaat, sebentar dan sedikit. Kalau kita sebut mataul gurur, jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang menipu. Itu dijelaskan, la yugharrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil. Hati-hati wahai Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, jangan tertipu oleh kehidupan dunia orang-orang kafir.
Sebab kehidupan orang kafir mataun qalil, sebentar sesaat saja. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka jahanam. Wa bisal mihad, seburuk-buruknya tempat adalah jahanam. Jadi kalau orang kafir kaya raya itu istidrad, kalau miskin itu disiksa. Istidrad itu apa? Dohirnya saja nikmat, hakikatnya siksa. Jadi orang kafir apa? Mau kaya mau miskin di dunia disiksa itu, atau siksaan. Kurang siksaannya di akhirat disiksa lagi. Tuh coba itu. Kalau orang mukmin tidak. Kalau dapat kekayaan, dia adalah karunia dari Allah. Kalau dia miskin, orang mukmin itu adalah ibtihan, ujian dari Allah. Tuh coba. Disebut oleh hadis Nabi, ajaba li amri mukmin. Indah sekali kehidupan orang mukmin itu. Apa indahnya? Kalau dia kaya, syakaro, bersyukur. Kalau dia miskin, sobaro, dia sobar. Kalau diuji oleh Allah, sobar. Diuji dengan apa? Diuji dengan kesulitan, dengan miskin, sobar. Kalau diuji dengan kekayaan, syukur. Jadi orang mukmin tidak ada jeleknya, Pak. Mau apapun dilakukan, mau apapun diberikan, baik saja bagi muslim mukmin. Tetapi orang kafir, apapun yang jelek semua. Jadi kita harus bersyukur makanya. Coba lihat Bapak di ayat lain tadi ya. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan istidrad mereka. Sedikit-sedikit mereka dihancurkan oleh kami, tapi tidak terasa. Kelihatannya saja baik. Kelihatannya rumah itu bagus, tapi sudah kropos karena dimakan rayap. Kelihatannya saja badannya sehat, tapi hatinya isinya sakit. Kenapa? Sebab dia punya penyakit di dalam. Itulah orang-orang kafir, menurut Al-Quran. Makanya tidak boleh kita bangga kepada orang kafir yang punya kekayaan, dan tidak boleh tertipu. Minggu lalu sudah saya sampaikan, jangan tergiur oleh kekayaan orang-orang kafir. Tadi 52 coba lihat tuh, soal mukminun. Ini kaitan dengan orang kafir, Pak. Ya, di situ disebut kullu hizbin bima ladaihin parihun. Setiap kelompok orang-orang kafir bima ladaihim, apa saja yang dikuasai mereka itu senang riang gembira. Jadi mereka itu parihun itu bima ladaihim, baik harta, baik jabatan, kekayaan dan apapun, mereka senang riang gembira. Padahal mereka salah. Kenapa riang gembiranya salah? Sombong kepada Allah. Kenapa salah? Riang gembiranya kafir kepada Allah. Coba lihat tuh ayat sebelumnya. Padahal di ayat 52 coba kita lihat, wa inna hadhihi ummatukum. Allah memperingatkan sesungguhnya tauhid itu ummatukum, dinukum, itu agama kamu. Tauhid itu, kalimat tauhid itu adalah agama kamu. Di Quran itu ummat wahidah, ay antakuna ummat wahidah, kamu harus ikut kepada kalimat tauhid. Tapi mereka setelah dikasih tahu ana rabbukum fattaqun, aku rob kamu, takwa kamu padaku, tapi mereka pataqatu amruhum bainahum zuburo. Mereka berselisih dalam urusan agama, yaitu membuat kelompok-kelompok, hizib-hizib. Ya, kalau hizib sekarang partai-partai, golongan-golongan. Imam Jalil Suyuti menafsirkan golongan musyrik, golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan Majusi. Tuh dulu tuh, itu kelompok-kelompok mereka 5 lah kecuali Islam. Jadi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu kelompok-kelompok mereka. Bagaimana sih kepada parihuna bimalaihim, bangga dengan agamanya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan hartanya, padahal salah. Kenapa salah? Sebab tidak sesuai dengan perintah Allah. Aturan yang benar adalah kalau punya harta, punya jabatan, harus berdasarkan iman kepada Allah. Makanya kan sampai diperingatkan, ayah sabuna annama numiduhum bihi bin malin wa banin nusari ulahum fil khairat bal la yasurun. Apakah mereka mengira, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang Majusi, Yahudi, apa mengira, apa yang disebut annama numiduhum bihi, bahwa segala sesuatu yang kamu berikan kepada mereka, baik harta atau jabatan atau ilmu, tapi di sini ada dua, min malin wa banin, harta yang diberikan atau banin, pengaruh tadi ada kekuasaan, pejabat publik karena banyak pengikutnya,
Apakah kamu mengira, wahai orang-orang musyrik, wahai orang kafir, orang yang zalim, orang munafik, mengira bahwa nusari ulahum fil khairat, kami akan menyegerakan kamu mendapat kebaikan? Kalau kamu dapat rizki karena kafir, karena musyrik, munafik, dapat kebaikan. Kalau kamu zalim, mendapat kekayaan, mendapat harta, mendapat jabatan, apa kami akan memberikan kebaikan? Tidak. Tidak akan mendapat kebaikan. Tapi mereka layas urun, tidak sadar. Jadi sebetulnya apa yang dimiliki mereka tidak baik, tetapi untuk mereka baik, dan didukung oleh orang-orang yang tidak baik. Sebab memang tidak baik. Sementara orang-orang yang baik mendukungnya orang baik. Jadi kita sudah di Qurannya begitu. Siapa orang yang baik yang mendapat kebaikan? Ada 4 di sini, Pak. Coba lihat di surat Al-Mu'minunnya. Pertama, orang yang hati-hati di dalam bertindak karena takut sama Allah. Hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak karena takut sama Allah. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Mereka yang hati-hati kepada Allah karena takutnya sama Allah. Tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan berbuat, tidak sembarangan bertindak, bahkan tidak sembarangan ingin menjadi pejabat publik, tidak sembarangan ingin menguasai, tidak sembarangan ingin jadi DPR, tidak sembarangan ingin jadi lurah, tidak sembarangan ingin jadi presiden, tidak sembarangan ingin jadi pejabat lain. Pokoknya sangat hati-hati, takut kepada Allah. Takut apa? Takut tidak amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka iman, percaya kepada tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu Al-Qur'an atau alam atau fenomena yang ada. Percaya kepada tanda-tanda Allah itu adalah ada suatu nilai tersendiri dari tanda-tanda ayat Allah itu. Mereka iman, semua ini adalah tanda-tanda. Dunia ini sebenarnya tanda-tanda. Kezoliman begitu banyak tanda-tanda. Numpuk hutang ini tanda-tanda. Orang-orang yang zolim tapi terus diangkat jadi pemimpin, ini tanda-tanda. Mereka iman bahwa ini tanda-tanda kehancuran. Itu orang-orang tadi yang kedua. Ya, iman kepada semua tanda-tanda, diimani. Sehingga kita kenal sekarang ada ulama akhir zaman. Ulama akhir zaman itu dia profesinya terus mencari hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyikun. Mereka tidak musyrik kepada Allah, tidak kufur kepada Allah, tidak murtad, tidak menyimpang, tidak ujub, tidak takabur, tidak ria. Yang keempat, ini walladzina tunama atau wa qulum wajillatun annahum ila rabbihim rajiun. Mereka yang ketika yu'tunama atau memberikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, baik itu ilmu, baik itu harta, sedekah, ilmu ngajar, baik itu jabatan. Kalau dia sudah memberikan jabatannya adil, kalau dia sudah punya harta kemudian bersedekah, kalau dia punya ilmu lalu jadi ustaz ngajar, tetap saja qulubuhum wajillah, hatinya dicampuri rasa takut yang mendalam. Dalam tafsirnya apa wajilah? Apa wajilah itu? Takut yang mendalam. Takut ya khafuna alla tuqbala ta'atuhum. Takut tidak diterima taatnya. Takut tidak diterima jadi pemimpin adilnya. Takut tidak diterima sedekahnya. Takut tidak diterima ngajarnya. Takut tidak diterima zakatnya. Inilah yang keempat, yang selalu takut kepada Allah kalau dia beramal taat. Masya Allah. Saya lihat dalam tafsirnya, Pak, kenal Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sampai mengungkapkan dalam pidatonya, dalam pidato Abu Bakar Siddiq, inilah aminu min makrillah, saya tidak merasa aman dari azab Allah. Walau jitu, meskipun aku datang birijli, kakiku kanan ada di surga, wal ukhra kharij, sedangkan kaki kiri masih di luar. Aku masih takut. Padahal kaki kanan Abu Bakar Siddiq sudah di sebelah di surga, kaki kirinya di luar, masih takut tidak masuk surga. Kalau bahasa kita, kalau sudah kaki kanan ke dalam, pasti tinggal ngangkat kaki kiri masuk. Tapi tetap Abu Bakar Siddiq merasa takut meskipun kaki aku sudah satu di kanan, di kanan sudah di depan. Aku takut dari azab Allah. Sehingga ketika dia takutnya sama Allah, di dalam hadis asar disebutkan
Kathiruna yabkuna loh. Dia selalu nangis kepada Allah, takut karena apa? Takut tidak diterima amal solehnya, sehingga basah kuyup itu kalau nangis, pahanya penuh dengan air mata. Bahkan wa idza sami'u ma unzila taro ainhum tamidu minad dami. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Abu Bakar Siddiq menangis sampai meluncurkan air mata. Padahal dia sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang berimpak luar biasa. Nangisnya begitu keras kepada Allah, takut sama Allah. Ini tadi wa qulum wajillatun. Orang yang berimpak, orang yang sedekah, orang yang beribadah, orang yang ngajar, tetap pasti rasa takut kepada Allah. Berbuat adil, sebuah ngasa adil, takut tidak terima berbuat adilnya. Kan ini lebih bagus, Pak. Kalau orang berimpak takut tidak diterima, kenapa? Karena masih ada kekurangan, takut tidak ikhlas. Lebih bagus. Kalau ada ulama sombong, itu ya silakan. Tapi lebih sombong lagi orang bodoh sombong. Jadi ini saya kira luar biasa adab. Tadi ada pertanyaan ketika saya diskusi Jakarta, Pak Kiai bagaimana? Dosanya seperti apa ini kalau penguasa ini zolim? Sampai bertanya kepada saya, seperti apa ini dosanya? Saya bilang, dosa itu kan ada fardiyah pribadi. Kalau yang dizoliminya 1-2 orang ya berat. Ini kalau 270 juta orang dizolimi, itu muflis namanya, bangkrut nanti, amalnya habis. Kenapa? Habis pakai menzolimi orang. Ini minta tanggung jawab, ini minta, ini semua habis tidak. Amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah hajinya, umrah, habis semua. Kenapa? Karena banyak tugas yang tidak ditunaikan dengan benar, dengan baik. Jangan terlalu gembira atau banyak gembira dengan dunia, sebab di balik gembira ada kesedihan. Ya, ada apa? Kesedihan. Makanya saya lihat salah satu tafsirnya. Tafsir daripada ayat ini itu apa? Salah satu tafsirnya saya lihat, liyakilla ma tabrobihi yakilla ma tahsinu alaih. Hendaklah kita sedikit saja gembira riangnya dengan dunia. Supaya apa? Supaya sedikit sedihnya di akhirat, supaya sedikit menyesalnya di akhirat. Tidak boleh terlalu gembira, tidak boleh terlalu senang dengan dunia. Belum tentu dunia yang ada pada diri kita manfaat untuk diri kita. Kalau kita bisa memanfaatkannya, belum tentu ilmu yang ada pada diri kita bisa manfaat dan bisa berguna untuk kita. Belum tentu jabatan yang kita miliki ada manfaatnya untuk kita, belum tentu. Makanya kita harus menyederhanakanlah dari dunia, baik jumlahnya atau kesenangannya. Kan otomatis, Pak. Ya, kalau sedikit dunia sedikit senangnya, kalau banyak dunia banyak senangnya. Padahal ya sedikit dari Allah, banyak dari Allah, sama saja. Tidak boleh ada rasa senang karena banyak, sedikit jadi sedih, jangan. Ya, kenapa? Karena memang Allah yang mengaturnya. Dulu ada ulama, Pak, ulama khos, ulama yang hebat. Ulama khos itu ulama yang hebat, ulama yang khosiyatullah, takutnya sama Allah. Ditanya sama santrinya, wahai tuan saya, la tagnam, kenapa tidak pernah risau? Kenapa kok hidup tenang tidak pernah gelisah? Dia jawab, li'anni la aqatuni li'anni ma yukdimuni pakdah. Karena aku tidak pernah menyimpan sesuatu yang aku bisa sedih. Kenapa tenang? Kenapa dia hidupnya merasa bahagia? Dia bilang, karena aku tidak pernah menyimpan sesuatu yang aku sedih kalau hilang. Apa maksudnya ulama yang cerdas itu? Kalau ada dunia, buru-buru dikasih orang, tidak disimpan di rumah, tidak disimpan di bank. Karena kalau disimpan di rumah, di bank, itu nanti menyiksa, mengutuk. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang menimbun. Oh, kalau punya ilmu langsung berikan. Begitu diangkat jadi pejabat, langsung laksanakan tugas-tugas kontrak. Ketika dia bersumpah, saya sebagai pemimpin akan melaksanakan tugas sesuai dengan agama. Demi Allah, saya sebagai gubernur, saya akan melaksanakan tugas. Demi Allah, saya sebagai menteri. Demi Allah, saya sebagai presiden. Demi Allah, saya sebagai wakil presiden akan melaksanakan tugas. Itu harus langsung dikerjakan. Tidak boleh disia-siakan. Karena mana itu? Nah, itu saya kira tadi kaitan dengan orang cerdas. Kenapa tidak pernah risau? Saya bilang tidak pernah menyimpan sesuatu yang sedia apa hilang. Kalau kita menyimpan sesuatu karena ada urusan yang lebih utama, Tuhan tidak dilarang.
Seperti kita menyimpan harta untuk supaya anak turunan kita tidak minta-minta, ini dibolehkan. Menyimpan untuk warisan tidak dilarang. Nih saya punya mobil, nanti anak saya supaya tidak minta sama orang, kan tidak dilarang. Karena memang surat An-Nisa ayat 19, walahsalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim walyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang yang beriman kalau meninggalkan keluarga yang lemah, keluarga yang miskin, keluarga yang nggak sampai bodoh, yang nggak sampai minta-minta. Dia harus ada yang menghasilkan. Tidak dilarang itu, Pak. Tapi kalau ditumpuk tadi untuk kekayaan yang berlebihan, itu tidak boleh. Sebatas tadi untuk tidak minta, sebatas tadi untuk menutupi kebutuhan, itu tidak dilarang. Tapi kan umumnya orang itu tidak begitu, menumpuk kekayaan demi untuk bangga, untuk sombong, bahkan tidak cukup untuk dirinya jadi penguasa, anaknya dijadikan penguasa, turunannya semua, cucunya, mantunya dijadikan penguasa. Itu kan kekayaan namanya. Sebab apa? Kaitan dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu cerita. Ini kisah ini sangat memukau untuk kita. Ada seorang raja yang adil, raja yang baik lah. Lalu dia dapat hadiah dari seorang pengusaha sukses, yaitu gelas cantik dibuat dari virus yang ditaburkan mutiara intan berlian. Memang cukup mahal gelas itu, mahal harganya. Kenapa? Dibuat dari virus yang luar biasa mahal. Senang gembira dia, raja dapat hadiah itu. Tetapi kemudian nanya sama yang akal sehat, kelompok akal cerdas, ulama-ulama yang khas. Dia bilang, bagaimana pendapatmu ini? Orang yang cerdas ditanya sama raja, ini gelas dari virus yang mahal. Dijawab oleh orang akal cerdas, musibatan wa fakran, ini musibah dan bisa fakir. Loh, kenapa bisa begitu? Dapat hadiah gelas bagus kok musibah dan fakir. Kata orang yang cerdas, karena gelas ini kalau pecah tidak bisa disambung, susah disambung, sehingga kau menjadi nyesal. Dan kalau gelas yang mahal ini dicuri, kau bisa fakir, kau miskin. Udah, kisah itu tidak berlanjut. Kemudian gelas itu dibawa dan oleh si raja mau dimasukkan ke lemari pajangan. Tiba-tiba dia kurang hati-hati, jatuh gelas itu, plek, pecah. Sambil mengutin belingnya itu sedikit-sedikit, kata si raja itu, benar juga orang cerdas itu. Ternyata si gelas yang mahal itu tidak bisa nyambung lagi, apalagi kalau dicuri. Itu dicuri kan gak ada sama sekali. Makanya saya kira ini kisah tadi, ya. Apa maksudnya orang cerdas dan ulama khawas ini? Itu kalau punya kekayaan, maksudnya tidak boleh lama-lama, tidak boleh kemudian disimpan. Begitu dapat emas, dapat uang atau tapi gelas dari virus, harusnya dijual. Kan kalau itu gelas kecil mungil dari virus, itu bisa miliaran, bisa triliunan, bisa pakai bayar hutang. Ini disimpan di lemari pajangan, jatuh, ya menyesal dia. Apa itu tanda cerdas, Pak? Orang cerdas itu tandanya ada 3, Pak. Kalau memiliki 3 ini berarti cerdas, akal sehat. 1, akal cerdas itu mumayyizan. Dia bisa membedakan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini zolim, ini adil. Dia bisa misahkan. Lalu yang kedua orang kita mutasoffihan. Dia menganalisis, menyelidiki, membahas bahwa benarkah ini adil, dilihat oleh dalil-dalilnya, alasan-alasan. Oh iya benar. Benarkah ini zolim, diselidiki oleh dia. Itu orang cerdas tuh. Apa alasannya zolim? Oh begini. Apa sebabnya dia mengkhianati rakyat? Oh begini. Karena dulu berjanji akan melaksanakan ini tapi tidak ada. Oh ini berzolim. Apa ini adil? Karena dia melaksanakan hukum yang benar. Diselidiki oleh orang cerdas itu. Itu 2. Dan yang ketiga, orang cerdas itu adalah al-ahdul aula bihima, ngambil yang lebih utama dari 2 itu tadi. Kalau dia tahu ini salah, ini benar, tidak ngambil yang salah, ngambil yang benar. Kalau dia sudah tahu ini zolim, ini adil, ngambil adil. Kalau dia tahu ini adalah hak,
dan batil, dia ngambil hak. Kalau dia sudah tahu ini adalah calon pemimpin yang adil, yang baik, dia pilih. Itu cerdas. Kalau dia tahu bahwa ini pemimpin zalim, hadirin rahimakumullah. Karena itu saya simpulkan dari pertemuan ini, karena habis waktunya. Sekali lagi, judul ke sekarang kita membahas jangan gembira dari dunia supaya kita tidak sedih di akhirat. Bukan berarti kita bukan tidak boleh punya dunia, kegembiraannya itu tadi. Dan kalau kegembiraan yang dilarang di dalam Islam adalah parhabatorin, gembiranya sombong, angkuh, tidak bisa beribadah, kena kafir atau musik atau dolim atau munafik. Yang dibolehkan adalah ketika kita farhi sururin wa syukrin ala ni'amillah, gembira karena kita ini adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan bagi orang muslim, orang mukmin yang soleh itu adalah sampel contoh bahwa dia bakal gembira di akhirat. Dan dianjurkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kamu kalau mendapat nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, oleh Rabbu, apapun yang diberikan, sebesar apapun yang diberikan, fahaddits. Boleh kita menceritakan supaya nikmat yang ada pada diri kita tidak hanya untuk diri kita, untuk orang lain juga. Tapi saya lihat tafsirnya Pak, hadis itu menceritakan nikmat tidak hanya menceritakan, ada sesuatu yang diberikan. Apakah itu disebut romzul mahazzab, romzul mahabbah, ada rasa dada cinta kepada orang yang ketika kita bersyukur. Apa yang diberikan? Ya tergantung kebutuhannya. Jadi makanya itu kalau kita bersyukur, ngundang orang, apa kebutuhannya? Itulah bersyukur nikmat yang ada pada diri kita. Itu arti paham bini mati pak hadis. Bukan hanya menceritakan, tidak memberi sesuatu. Kalau misalnya saya diberi ilmu oleh Allah, lalu saya bersyukur, lalu saya langsung ajarkan ilmu itu. Kalau saya misalnya dapat uang lalu bersyukur, ya kita harus memberi dari apa yang kita syukuri. Dan seterusnya. Kalau saya bersyukur, alhamdulillah sudah dipilih sebagai ketua RT atau Pak Lurah, maka saya dalam syukur itu selain berjanji juga harus ada sesuatu yang diberikan. Apa yang dibutuhkan? Minimal kita berjanji dengan baik. Demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu di dalam ajaran Islam. Kalau dia sebelum melaksanakan kebaikan, kalau berjanji pakai demi Allah atau bismillah atau nama itu sudah dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berikut niat membuat kebaikan pada lihat yang menzolimi, mau menerkam rakyat, itu sudah satu kezaliman yang diancam oleh Allah Subhanahu dan tidak akan berkah hidupnya. Jadi itu Pak, ya. Jadi tadi sekali lagi judul kita adalah bagaimana kita bisa bergembira, riang senang gembira dunia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tadi kufur. Tetapi kuncinya tadi sampaikan, sedikitlah senang riang gembira supaya sedikit juga sedihnya di akhirat. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu stagna. Sungguh manusia itu suka melampaui batas, melakukan hidup yang sewenang-wenang, semaunya deweknya sendiri. Ara'ahu stagna, kalau dia mengaku dirinya banyak kelebihan, sombong dan angkuh, itu yang tidak boleh. Mudah-mudahan lebih baik kita tawadhu, rendah hati dan tidak banyak dosa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita dibandingkan dengan orang yang prestasi, yang punya hasil maksimal tetapi sombong. Na'udzubillah. Insya Allah kaum muslimin yang beriman ketika mendapatkan sesuatu bersyukur, dan ketika belum diberi sesuatu bersabar. Mudah-mudahan kita bisa memperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.